Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih memberikan kepada kita kesempatan berupa usia kita Allah sempurnakan dengan kesehatan. Semoga semua nikmat ini mampu menjadikan kita untuk lebih sadar diri dan lebih pandai bersyukur. Sehingga dengan rasa syukur kita, dengan bukti kesyukuran kita terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, semoga mampu menjadi undangan bagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan. Maka semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini di majlis ilmu ini mampu menjadi salah satu bentuk bukti syukur kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berkumpulnya kita pada malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga bisa menjadi salah satu wasilah atau penyebab kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melangkahkan kaki kita di rumah menuju majlis ta'lim ini, semoga mampu mempermudah langkah kita menuju syurganya. Dan semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini kelak akan dikumpulkan di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, jangan kita lupa berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salawat terbaik dan salam yang paling sempurna kepada junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, yang dimana salawat itu adalah hadiah yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul yang mulia, lalu diikuti oleh semua para malaikatnya, lalu diperintahkan kepada kita. Maka bersalawatlah kepada baginda Rasul yang mulia, karena salawat merupakan satu-satunya amalan yang bisa kita lakukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terima. Tidak seperti amalan-amalan yang lain, ada kemungkinan dari amalan kita diterima dan ada pula kemungkinan dari amalan kita tertolak. Namun hanya salawatlah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa terima, baik dengan cara apapun, dengan lafaz apapun yang bisa kita
persembahkan, maka semoga setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita lebih cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mau menteladani beliau, dan dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai umat manusia yang telah berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasul yang mulia dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita pada pembahasan tentang mandi-mandi sunat. Kalau pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang mandi wajib, maka pada malam hari ini kita akan coba membahas, melanjutkan kajian kita dengan mandi sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, taghammadahu Allah birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 5, wal ightisalatul masnunatu, dan adapun mandi-mandi yang disunnatkan 17 ghuslan, ada 17 macam bentuk mandi si sunatang ita gawe iya. Ya. Kalau kemarin mandi wajib itu ya yang menyebabkan mandi wajib itu ada 6. Kalau mandi sunat itu olas luwena. Napis yang pertama ghuslul jumu'ati. Jumu'ati bukan jum'ah ya, jumu baris dapan mim nino. Ghuslul jumu'ati, mandi Jumat. Mandi Jumat ini maksudnya ialah mandi yang kita niatkan ya, yang kita lakukan pada hari Jumat. Dilakukan kapan? Mulai dari terbit fajar sampai hendak naiknya kita melaksanakan salat Jumat. Ya. Ini dia mandi Jumat. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Ya. Jikalau engkau hendak ingin melaksanakan Jumatan, falyaghtasil, maka hendaklah mandi terlebih dahulu ya. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, man atal jumu'ata minar rijali wan nisa'i falyaghtasil ya. Saya hendak menunaikan salat Jumat baik bagi laki-laki ataupun dari perempuan, hendaklah mandi terlebih dahulu. Nah, jarina mandi Jumat niki hukumna sunat. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Waktu pelaksanaannya itu mulai terhitung lekan terbit fajar. Ya. Subuh maksudnya. Mulai masuk waktu subuh itu sudah bisa kita berniat mandi Jumat. Batas akhirnya itu ketika hendak naik salat Jumat. Nah, di antara waktu yang panjang itu, kalau pelung udah mandi sebelum kantor atau sebelum sekolah atau sebelum kerja, ya, pelung udah niatkan untuk mandi Jumat, maka itu sah mandi Jumat pelung udah. Maka pelung akan mendapatkan pahala mandi Jumat. Nah, tetapi dari waktu yang panjang, dari ya terbit fajar itu sampai hendak naiknya kita melaksanakan salat Jumat itu, paling afdalnya tegawe hendak kita naik ya ke masjid
kumbena ante dende de membulalo. Ino maksudnya itu no, ya. Kalau kita mandi awal-awal, ya, apalagi misalkan mandi junub, prendosna ya kan, wahana napiarana, ya wahana bertempur misalkan kalau Jumat, meta pahala, ya kalau Jumat. Nah, sinaman salat subuh, mandi ya, ino langsung jadi mandi Jumatna, ya. Nah, boleh saja loguna dikhawatirkan kan beraktivitas pelungguh ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke sekolah, ada yang kantor dan sebagainya. Coba berapa jam itu dari subuh sampai jam 12 lebih 15 itu, ya. Berpotensi kelelek ada basa, dauran ide, mombu dan sebagainya, ya. Maka paling afdalnya itu ketika hendak naik ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, ya. Nah, ini ya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Mandi sunat yang pertama yaitu mandi ketika hendak melaksanakan salat Jumat. Maka bagi orang yang tidak ada halangan, hendaklah untuk melakukan perkara sunat ini, ya. Sini nara halangan mandi, misalkan dia penyakit demam misalkan, maka dianjurkan untuk mandi. Tidak diperban tangannya, maka dianjurkan untuk mandi. Kumbena karena keutamanya sangat luar biasa hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Berbicara tentang keutamaan mandi salat Jumat, ada banyak hadis yang menceritakan tentang hal tersebut, ya. Namun beberapa di antaranya yang akan sampaikan pada malam hari ini. Salah satunya adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ightasala, barang siapa yang mandi Jumat, thumma atal jum'ata, kemudian dia naik untuk salat Jumat, fa shalla, kemudian dia salat ma qaddara lahu, semampunya. Artinya ketika dia mandi, setelah dia mandi itu naik ke masjid, fa shalla, setibanya di masjid itu dia salat semampunya, 2 rakaat maupun pelung wada, 2 rakaat gawe, ya. Kalau misalkan sempat melakukan 10 rakaat kerjakan semampu anda. Tsumma ansata, kemudian dia diam, ya, untuk mendengarkan apa? Mendengarkan khutbah. Diam dia di sana, dia ulang rawas, ulang otak-otak, apalagi bercerita, apalagi bergibah, teduh, ya. Setelah dia salat itu, hatta yafrugha min khutbatihi, sampai selesai khatib menyampaikan khutbahnya. Tsumma yusalla ma'ahu, kemudian dia salat setelah mendengarkan khutbah itu bersama imam. Ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, ya. Allah akan mengampuni dosanya, ya, di ma bainahu, dosa yang dikerjakan, apa yang telah dikerjakan di antara hari itu, ya, wa bainal jum'atil ukhra, ya, dan dengan Jumat berikutnya. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah, keutamaan mandi Jumat. Tetapi diiringi dengan lanjutan hadis yang tadi itu. Dendek mandi doang terus taik ke masjid berjorak, dia temu keutamaan yang seperti ini. Jadi lakukan tahapan-tahapan yang tadi. Nah, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ightasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi Jumat, ya, thumma raha, kemudian dia berangkat fi sa'atil ula, jam pertama, artinya dia adalah orang yang termasuk al-awwalun, dengan si paling jelap taek tipak masjid, ya, fi sa'atil ula, dengan si pertama taek tipak masjid, fa ka'annama qarraba badanah, ya,
maka dia pahalanya itu sama seperti dia mengorban 1 ekor onta, ay wahidatan minal ibli, ya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan ketika dia selesai mandi, berangkat dia ke masjid, ya. Menjadi orang yang kedua, fi sa'ati tsaniyah dikatakan pada waktu kedua. Ini yang belum jelas pada waktu yang kedua ini, pada jam kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, maka sama seperti dia ngorban sempi. Waman raha fi sa'ati tsalitsah, lamun tayak le jam si ketelu, fa ka'annama qarraba kabshan akran, maka pada yang marongkuna ngorban kibas si betangge, ya. Waman raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang setelah mandi naik pada jam yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajah, pada marongkuna ngorban manuk. Ada dengan ngorban manuk, dengan mekele ngorban manuk ini jenana. Wa man raha fi sa'atil khamisah, ternyata ada lagi, barang siapa yang setelah mandi lalu naik pada jam kelima, pada waktu yang kelima, fa ka'annama qarraba baydatan, ya, maka pada kenana maraongkuna ngorban telur. Ini telur bebek atau telur puyuh kan? Mending namanya telur unta atau telur dinosaurus, boleh telur puyuh terus. Fa idza kharajal imam, lamun wahsugul imam, ya, lekan balena, ya, hadarat malaikatu yastami'una dzikra, ya, maka malaikat itu, ya, berdatangan, yastami'una dzikra, ya, untuk mendengarkan panggilannya. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Yang pun imam ino terakhir tak udah datang, anjurannya seperti itu, ya. Khatib, imam yang terakhir tak datang ino, ya. Nah kalau datang ino, wah segel, wah malaikat mah penuh wah letono, ya, darah mau catatan teluk bepel letono terus, deh. Ah jarina usaha yang lamun tebau ngorban, ya ngorban unta lah, ya. Kadang-kadang itu yang bejaga ongko nanti, bareh wah, ini namanya ngumang ngedung ini, meresuai apa, tindo itu jual di masjid, nanti, jadi sesuai pengumuman, namanya ngumang sakano, pelo, bareh wah, tek-tek tuh langsung terdengar khotib, nah, iya sih paling demenang leno. Apalagi bajang deh, ara sing rokok, julu lelenteng langan, lebo, ara sing ngupi, julu pelangkan dan sebagainya. Lamun neman ngana, ma'asyiral muslimin, neman tek tau masjid, ya. Nah jadi seperti itu. Nah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sunat mandi sunat yang pertama, yaitu mandi Jumat, ya. Pertanyaannya, ngumpe ungkul mandi Jumat, badan berdua ke cara khusus mandi Jumat ini atau pada mandi selain. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Dalam hadis yang kita baca tadi itu, ya, di sana diterangkan man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati ay ka ghusliha. Jadi mandi Jumat ini pada tata carana maraangkun mandi junub, ya. Kalau mau sempurna, kemarin kan kita sudah bahas bagaimana mandinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Pertama dari membasuh tangan dulu kan yang kemarin itu, ya. Mandinya baginda Rasul itu membasuh tangan, terus membasuh yang kanan dengan yang kiri, kemudian membersihkan faraj, ya, dari segala macam batu kotoran, kemudian mengambil air, ya, memasukkan jari-jari ke tangkel otak atau tempat tumbuhnya rambut,
ya. Baru setelah itu beliau menyiram anggota tubuhnya dari rambut terus sampai terakhir kaki beliau. Nah, itu tata cara mandinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun Arab bekatuan ngumbe angkun dengan mandi Jumat, maka dianjurkan sama seperti mandi junub. Nah, kalau misalkan tidak bisa seperti apa yang dicontohkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ini sah mandi Jumat sah. Asalkan basah lekan ujung rambut sampai ujung kaki, mandi araneno. Ya, tetapi kalau mau mengambil sunnahnya, maka contohlah mandinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lanjut. Ya. Yang kedua, apa yang dianjurkan kita, apa yang disunnatkan bagi kita untuk mandi selain daripada mandi Jumat, yang kedua adalah wal idain. Mandi ketika hendak melaksanakan sholat 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Ya, ini dia. Dikatakan juga seperti itu. Ya, sama dia tata cara mandinya. Waktunya juga sama. Yang berikutnya wal istisqa. Dianjurkan kita mandi sebelum kita hadir untuk melaksanakan sholat minta hujan. Misalkan di suatu daerah sangat membutuhkan air, kemarau panjang, tanaman-tanaman rusak dan sebagainya karena tidak ada air, orang-orang mati kehausan. Nah, ngendeng bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Nah, sebelum datang ke lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa itu disunnahkan mandi terlebih dahulu, ya. Apalagi khusuf ketika melaksanakan sholat gerhana, baik matahari maupun gerhana bulan, ya. Ini dia dianjurkan mandi terlebih dahulu. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Mandi setelah temandian mayat. Ya. Mandi setelah memandikan mayat. Sunat hukumnya di sana. Ya. Jadi setelah temandian mayat, kita mandi si mandian. Lagu dendek barang bersebur ke mayat itu. Setelah selesai mandi mayatnya, ya. Lalu kadang cuet, lalu kadang sengkelep, kadang teberu, kadang teruk, mandi letono. Sunat, disunatkan mandi setelah memandikan mayat, ya. Dan bagaimana tata cara mandinya? Apakah sama seperti mandi mayat? Tidak, sama seperti mandi Jumat atau mandi junub. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Apalagi wal kafiri idza aslama. Dengan kafir si muallaf, si mau hidayah sehingga bersyahadat memeluk agama Islam, dianjurkan untuk mandi di sana. Mandinya di sana itu bukan wajib, tetapi sunnah. Maka ketika orang kafir bersyahadat, ya, terus tama waktu zuhur, misalkan tama waktu salat, ketika ingin melaksanakan salat, cukup baginya berwudu saja, ya, tanpa harus mandi, karena mandi pada perkara ini hukumnya hanyalah sebatas sunat, kecuali lamun junub, buruna syahadat, gitu kan, mancangan datang zuhur tindo, mimpi basah dia, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat zuhur sebelum mandi janabah di sana, ya. Nah, kalaupun mandi ketika dia baru bersyahadat, itu hukumnya sunnat dan wajib dalam madhab asy-Syafi'i. Wal majnun wal maghma alaihi idza afaqa. Dengan jogang, dengan si penyakit ayan, ya. Lamun mokpok maksud penyakit ayan, ya. Nah, lamun sadar lekan jogangna, lamun sadar lekan penyakit
ayana mokpokna, maka disunatkan mandi di sana. Ya. Meskipun jogangnya itu cuma sebentar. Misalkan ada bajang gitu, ya. Dilihat ceweknya jalan sama cowok lain, langsung kesel ya, urat sarafnya jogang dia waktu itu. Ya. Maka sapa malak si ceweknya tulak malak akal sehatna. Nah, kembalinya itu sunat hukumnya mandi di sana. Atau ada seseorang yang ditabrak sama nyamuk misalkan, jogang dia. Nah, ketika dia sadar dari jogangnya itulah disunatkan untuk mandi. Lanjut, wal ghuslu 'indal ihram. Ya, disunnahkan mandi sebelum mengenakan pakaian ihram. Ini bagi yang haji ataupun umrah. Pasti pernah mempraktikannya ini. Wa dukhuli Makkah, dan sebelum masuk kota Makkah itu dianjurkan pula untuk mandi di sana. Ya, karena Makkah itu adalah kota suci sehingga dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Wa luqufi bi Arafah, dan ketika hendak wukuf di Arafah melaksanakan ibadah haji, puncak haji itulah wukuf di padang Arafah, disunnahkan mandi terlebih dahulu. Ya, disunnahkan mandi terlebih dahulu sebelum wukuf di padang Arafah. Walil mabit bi Muzdalifah, begitu juga ketika kita bermalam di Muzdalifah. Tuh tahu teh anak botu, ya. Disunatkan mandi di sana ketika bermalam di Muzdalifah. Waliramil jimari thalathah, dan ketika hendak berangkat untuk lempar jumrah, ya, dianjurkan untuk mandi. Tentu juga bagi yang berhaji. Wali tawafi wali sa'i, begitu juga sebelum tawaf dan sebelum sa'i, ya, dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mandi sunnah yang terakhir ialah ketika kita memasuki kota Madinah, ya, kota baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia 17 keadaan yang dimana kita dianjurkan untuk mandi padanya. Deh, silakan.